Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfat Arasi dari kelas Sistem Informasi 601 Universitas Cyber Asia. Video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari topik penelitian yang sudah saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah Sistem Informasi yang diampu oleh Dr. Ucuk Darussalam STMT. Baik, judul topik penelitian ini adalah pentingnya penggunaan platform marketplace seperti Shopee untuk pertumbuhan UMKM di Indonesia. Untuk rumusan permasalahan, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pemasaran produk, termasuk keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas, kurangnya pengetahuan tentang digital marketing, dan keterbatasan sumber daya untuk promosi. Platform marketplace seperti Shopee ini menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dengan menyediakan akses ke pasar yang lebih luas, alat pemasaran digital, dan infrastruktur logistik. Permasalahan utama yang ingin diselesaikan adalah bagaimana penggunaan platform marketplace seperti Shopee ini dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia. Jadi tidak hanya Shopee, banyak sekali marketplace di Indonesia yang sudah digunakan oleh UMKM, namun tidak semua UMKM bisa menggunakan karena kurangnya informasi tentang promosi digital marketing. Untuk metode penelitian, metode-metode yang digunakan dalam studi literatur. Dalam studi kasus, implementasi penelitian mendalam tentang UMKM yang telah berhasil menggunakan Shopee untuk mengembangkan bisnis mereka. Keunggulannya, memberikan wawasan mendalam dan detail tentang faktor-faktor keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Keterbatasan hasil studi kasus mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk semua UMKM. Ini hanya UMKM tertentu yang dapat untuk studi kasus ini. Tidak dapat digeneralisasikan untuk semua UMKM. Karena juga ada beberapa UMKM yang eh, tidak memiliki jaringan internet atau apa, karena itu kekurangan dari penggunaan marketplace ini. Selanjutnya untuk metode survei, implementasinya itu mengumpulkan data dari jumlah UMKM tentang pengalaman dan pandangan mereka mengenai penggunaan platform marketplace. Keunggulan survei ini dapat mencakup banyak responden dan memberikan gambaran umum tentang tren dan persepsi. Keterbatasannya, batasan dalam kedalaman informasi yang bisa didapat dari setiap responden. Jadi survei ini hanya menarik beberapa grafik dan tidak semua yang bisa ditarik karena eh, kami menyiapkan beberapa form yang secara general diisi, tidak spesifik. Jadi itu keterbatasan dari metode penelitian survei ini. Selanjutnya itu analisis data sekunder. Implementasinya menganalisis data yang tersedia dari platform Shopee, laporan industri, dan studi sebelumnya tentang penggunaan marketplace oleh UMKM. Keunggulannya memanfaatkan data yang sudah ada dan dapat memberikan konteks yang lebih luas. Keterbatasan dalam akses data yang sangat spesifik dan terkini. Jadi untuk analisis data ini, kita hanya eh, mencari mengumpulkan beberapa, karena di Shopee atau marketplace lainnya itu sudah sangat banyak UMKM. Kami kumpulkan beberapa UMKM sebagai laporan dari industri-industri yang menggunakan Shopee ini. Karena di Shopee juga banyak sekali fitur-fitur yang harus dipelajari seperti fitur mall, fitur star seller, dan lain-lainnya. Jadi eh, fitur-fitur itu juga menunjang
bagaimana produk kita direkomendasikan untuk orang-orang yang secara algoritma mereka sedang menginginkan produk tersebut dan akhirnya iklan-iklan yang muncul di gadget atau smartphone juga muncul seperti yang diinginkan kita. Oke, untuk referensi paper jurnal, ini ada tiga. Yang pertama berjudul Marketplace Shopee sebagai strategi digital marketing untuk meningkatkan daya saing promosi penjualan bagi UMKM di Kecamatan Kembangan. Ini ditulis oleh Pak Sabar dan Saruni, kan Jurnal Pengabdian Masyarakat Nasional, volume 2 nomor 1 pada April 2022 halaman 66 sampai 72. Ini juga saya udah siapkan tentang referensi jurnalnya. Nah, ini untuk jurnal yang pertama ini tulis oleh Pak Sabar dan Saruni. Sudah saya rangkum, sudah saya baca kesimpulannya juga. Oke, selanjutnya judul referensi paper jurnalnya penggunaan marketplace untuk meningkatkan pemasaran digital di masa pandemi COVID. Ini juga ada referensinya udah saya siapkan sebagai bukti bahwa jurnal ini sudah saya memang ada ditulis oleh Futi Wisatawan, Pak Suranto Awe dan Ulfah Hidayati dari Jurnal Masyarakat Mandiri volume 5 nomor 6 Desember 2021 halaman 2984 sampai 2995. Selanjutnya untuk referensi yang ketiga, ini berjudul Analisis E-commerce berbasis marketplace yang berperan membantu wirausaha pemula dalam menjalankan bisnis. Jadi perjalanan yang ketiga ini sangat menarik karena memang spesifik topik saya banyak mengambil referensi dari yang ketiga. Tentang analisis e-commerce berbasis marketplace yang berperan membantu wirausaha pemula dalam menjalankan ditulis oleh Thomas Sumarsango, Erika, Henry, Albert, dan Edison Sagala pada Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation pada volume 2 nomor 1 Mei 2021. Jadi ini referensi-referensi dari yang sudah saya buat dari topik penelitian ini. Oke, selanjutnya untuk usulan metode dari topik penelitian ini. Jadi artinya topik penelitian ini adalah rancangan yang secara penelitian nanti akan dilaksanakan seperti ini. Jadi usulan metodenya, metode yang diusulkan adalah kombinasi antara survei dan studi kasus. Jadi survei ini seperti yang saya sampaikan pada metode yang sudah tadi. Survei akan digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari berbagai UMKM tentang pengalaman mereka menggunakan Shopee. Sementara studi kasus akan memberikan wawasan kualitatif yang mendalam tentang beberapa UMKM yang telah berhasil memanfaatkan Shopee untuk pertumbuhan bisnis mereka. Data dari survei akan dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi tren dan pola. Sedangkan data dari studi kasus akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Jadi ini usulan metode di topik penelitian ini. Lalu untuk capaian yang diharapkan dari nantinya di penelitian ini. Yang pertama, pemahaman yang lebih baik. Memperoleh pengalaman yang lebih baik tentang bagaimana penggunaan platform marketplace seperti Shopee ini dapat membantu pertumbuhan UMKM di Indonesia. Jadi
harapan saya, dan ini juga sebagai nantinya akan sebagai terusan di tugas akhirnya di mata kuliah ini. Nantinya dari topik usun topik penelitian ini nanti yang kerjakan seperti ini. Artinya siapa yang diharapkan memahami lebih baik strategi yang efektif dan rekomendasi kebijakan. Strategi mengidentifikasi strategi yang efektif bagi UMKM untuk memanfaatkan platform marketplace secara optimal. Jadi strategi-strategi ini seperti sosialisasi tentang pemahaman penggunaan digital marketing itu seperti apa, tentang marketplace itu seperti apa, karena saat ini juga sudah sangat eh, umum kita bisa menggunakan internet dan menggunakan media-media, menggunakan smartphone, gadget yang sangat-sangat canggih. Namun memang di beberapa UMKM, beberapa daerah juga ada yang belum terjangkau akses internet atau lambat gitu. Karena lambat pun juga tidak bisa secara efektif menggunakannya. Ini juga tadi sudah saya sampaikan bahwa ini tidak tidak general keterbatasannya. Karena ada beberapa daerah yang memang belum bisa menggunakannya karena kan keterbatasan akses internet. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan, memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan tentang bagaimana mendukung UMKM dan mengadopsi platform marketplace untuk meningkatkan daya saing pertumbuhan dan pertumbuhan. Jadi mungkin di beberapa daerah di pemerintahannya juga kita merekomendasikan kebijakan seperti ini untuk mendukung, mensosialisasikan bagaimana UKM ini bisa berkembang dan ekonomi berjalan baik di daerah-daerah. Ini selanjutnya untuk kesimpulannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membantu UMKM di Indonesia untuk mengadopsi teknologi digital dan memanfaatkan platform marketplace untuk pertumbuhan bisnis yang lebih berkelanjutan. Oke, semoga presentasi ini bermanfaat dan juga memenuhi kriteria untuk ujian tengah semester dari mata kuliah ini. Saya mohon maaf narasi, mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian. Eh, Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Ucu, UTS-nya sungguh sangat, menurut saya sangat membuat kami berkembang, bisa mengembangkan apa yang ada dalam saat ini. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.